yang di kitab kalian ini sepertinya ada ndak pas ini dari sisi makna kemarin ya. Wa an Ruwaimin rahimahullahu, dari Ruwaim rahimahullah, qala, beliau mengatakan, al-ikhlasu alla yurida ala amalihi iwadham minad darain. Ikhlas itu adalah tidak menghendaki atas amalnya itu iwad, kompensasi dari dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Tapi ikhlas itu memang menghendaki balasannya itu balasan akhirat. Ini kata Ruwaim. Wala hadzam minal mulkaini. Ini kayaknya kurang pas. Saya cek di kitab-kitab yang lain, mestinya ini wala hadzam minal malakaini. Kalau mulka ini dua raja, kalau malaka ini dua malaikat. Jadi dia berbuat itu bukan supaya ditulis oleh malaikat ini baik, ini buruk, enggak. Tapi semata-mata ikhlas itu kalau dia berbuat, ya mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada ulama berpendapat begitu. Jadi yang di Maktabah Syamilah ini saya copy paste mulka ini, asnya malakain. Kemudian yang kedua, wa'an Yusufa ibni Husain rahimahullah qala, dan dari Yusuf bin Husain rahimahullah, beliau berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlasu. A'azzu ini bisa maknanya lebih mulia. Tapi kalau lihat saya cari ini ada sambungannya begini, a'azzu ini lebih sulit. Jadi yang paling sulit, yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Jadi begitu. A'azzu syai' fid dunya al-ikhlasu. Yang sesuatu yang tersulit di dunia ini adalah ikhlas. Ini karena di sambungannya ada kalimat ini. Di Al-Majmu' atau di Adabul Alim tidak disebut sambungannya, tapi di kitab yang lain disebut, seperti di Madarijus Salikin. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi. Ini masih sambungan ini ya. Setelah beliau menyatakan yang paling berat itu ikhlas, kemudian beliau katakan, aku sering berupaya untuk menjatuhkan atau menggugurkan sifat riya dari hatiku. Jadi ada ingin dilihat orang itu sudah beliau upayakan untuk dibuang. Wa ka'annahu yambutu fihi ala alwanin akhar. Seolah-olah riya itu tumbuh di dalam hatiku ini ya, dengan warna yang lain. Jadi sudah berupaya ikhlas, ya, sudah berupaya dihilangkan, muncul dalam bentuk, dalam warna yang lain. Ya, awalnya mungkin karena ingin dilihat orang, sekedar ingin dilihat orang, nanti berubah ingin dapat duit, ya, berubah lagi ingin disukai oleh calon mertua atau calon istri atau calon suami atau siapa saja. Ya, bisa berubah-ubah begitu yang namanya riya ini. Itu yang beliau katakan oleh Yusuf bin Husain, paling berat menata hati itu. Kemudian wa an Abi Utsman qala ikhlasul awwama la yakunu lin nafsi fihi hadzun. Ikhlasnya orang awam itu adalah ya yang tidak ada bagi diri itu bagian, yakni dia berbuat itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk karena kemuliaan untuk nafsunya, bukan karena nafsu untuk dirinya, bukan, tapi karena ingin kemuliaan dari Allah Ta'ala, ingin taqarrub kepada Allah. Itu ikhlasnya orang awam, tidak ada pamrih untuk diri sendiri. Kemudian wa ikhlasul khawas ma yajri alaihim labihim. Ikhlasnya orang khawas, orang khusus, orang yang terpilih ya, itu adalah apa yang wajib atas mereka, bukan apa yang bagi mereka. Maksudnya orang khawas, orang yang khusus itu kalau berbuat itu ya semata-mata ini adalah kewajiban kita, bukan bicara kita dapat apa dari Allah Ta'ala, tidak begitu. Kalau orang awam ya kita masih berharap dapat karunia dari Allah, dan itu masih terhitung ikhlas. Tapi orang yang lebih tinggi lagi, semua itu dilakukan semata-mata yaitu kewajiban, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memandang hak, sehingga Allah mau apa-apakan terserah Allah. Makanya seperti diutusnya Rasul itu bentuk karunia Allah, terserah Allah, bukan kewajiban.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangannya begitu. Termasuk kita berdoa biasanya diakhiri bi fadli atau bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati. Artinya yang kita minta itu tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan. Tidak ada hak kita untuk mengambil hak kita dari Allah, enggak. Tapi itu bentuk karunia. Ya, kalau Allah kasih ya alhamdulillah. Tidak Allah kasih ya alhamdulillah. Jadi ikhlasnya orang khawas begitu. Yang penting laksanakan, enggak usah berharap macam-macam. Fatabdu minhum at-ta'atu, sehingga nampak dari mereka itu ketaatan-ketaatan. Wahum anha bima'zilin, dan dia dari ketaatan itu bima'zilin, terasing, dalam artian tidak melihat diri ketika taat itu. Tidak, oh ini loh saya yang taat, tidak begitu. Wala yaqa'u lahum 'alaiha ru'yatun, dan tidak terjadi bagi diri mereka, ya tidak ada dalam diri mereka itu ru'yatun, memandang amal itu, ya seolah-olah tidak adalah amal ini, yang tidak ada artinya. Wala biha i'tidadun, dan juga tidak mempertimbangkan atau membanggakan dari amal-amal itu. Ikhlasnya orang khawas. Ya, mudah-mudahan ya kita ini minimal ikhlasnya orang awam lah. Yakni kita berharapnya hanya kepada Allah, entah itu harapan dapat karunia di dunia maupun di akhirat. Kalau harapannya yang utama itu kepada Allah, itu masih kategori ikhlas. Pasang niat apa sih untuk nuntut ilmu ini? Karena kalau cita-cita ingin jadi ustadz, apakah jadi tidak ikhlas? Tidak begitu sebetulnya ya. Tapi waktu berbuat itu, yakni yang melandasinya apa? Niatnya apa itu ya. Nanti ada dapat dunia itu kan konsekuensi. Ketika seperti Imam An-Nawawi ini belajar tidak kenal lelah, jadi ulama besar, itu sesuatu yang konsekuensi yang diperoleh, tapi bukan itu sebagai tujuan. Sehingga kalau kita mau memasang niat, sebetulnya niatnya ya tidak seperti ingin jadi ustadz kondang, masyhur, terkenal, dapat bayaran dan sebagainya. Nah itu jangan dipasang di situ. Tidak boleh begitu. Nah jadi ulama usuk itu salah satunya sumbernya ya berasal dari niat yang buruk itu. Nah yang bisa dipasang niat dalam nuntut ilmu itu pertama menjalankan perintah Allah Ta'ala. Memang Allah perintahkan utlubul ilm ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu supaya apa? Ya, supaya bisa taat pada Allah. Yang kedua bisa diniatkan untuk melanjutkan kehidupan Islam. Karena kalau ilmu itu Allah tidak cabut begitu saja, tapi Allah cabut dengan wafatnya para ulama. Para ulama wafat, maka ilmu hilang. Nah, kalau ada yang senantiasa mengkaji, maka akan muncul ulama yang baru dan seterusnya. Sehingga dari situ Islam bisa tetap berlanjut. Dari sisi keilmuannya ada. Ya, tinggal nanti bagaimana mempraktekkan ilmu itu urusan yang berikutnya. Yang ketiga menjaga syariat. Kalau tidak ada yang mau mengkaji, terus gimana? Bisa hilang itu hukum syariat. Saya pernah baca dulu waktu Rusia, Uni Soviet pecah itu ya. Kemudian jadi beberapa negeri itu ada orang Islam yang istrinya sampai ratusan. Maka dia imam di situ. Ya karena sudah lama nggak mengaji di bawah kepemimpinan negara komunis mungkin. Sehingga begitu Islam itu diperbolehkan, ya dia menampakkan keislamannya tapi tidak ngerti bahwasanya menikah tidak boleh lebih dari 4. Maka belajar itu kalau tidak ada yang mau mengkaji itu hilang. Yang ketiga, yang keempat membela agama. Karena kalau tidak ada yang ngerti, ya, agama diinjek-injek tidak ada yang tahu. Bahkan orang-orang yang memusuhi Islam bisa jadi dianggap ustadz. Yang berikutnya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan juga orang lain kalau mengajar ya, supaya tidak bodoh. Kemudian merintis amal jariyah. Karena dengan ilmu yang bermanfaat yaitu bisa menjadikan pahala yang mengalir terus. Ini di dalam kitabnya Imam As-Safarini ya, Imam Ahmad berkata, talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah amal terutama, amal yang paling utama bagi siapa? Bagi yang niatnya benar, niatnya sahih. Maka ditanyakan, fa ayyu syai'in tashihun niyah? Apa yang sesuatu yang membenarkan atau mentasih niat itu?
Qala kata Imam Ahmad yanwi ayyatawadhu'a fi. Dia niatkan agar bisa tawadhu ya, dengan nuntut ilmu itu, karena kadang merasa besar itu karena kita tidak ngerti. Merasa tinggi karena memang ilmu kita tidak banyak sehingga kita merasa hebat. Maka dengan menuntut ilmu itu, yakinlah nanti semakin banyak nuntut ilmu itu semakin tahu kita itu kadar diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya para ulama yang sangat banyak ya. Berbagai ulama ilmunya macam-macam, sehingga dengan menuntut ilmu itu kita jadi sadar diri kita ini masih jauh. Wa yanfiya anhul jahla, dan menafikan atau menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dua hal inilah, supaya tidak bodoh dan supaya tidak sombong. Kemudian kata Abu Muslim Al-Khawlani, ulama itu ada tiga. Rajulun asya bi'ilmihi wa asya bihin nas ma'ahu. Seseorang, orang alim yang dia dengan ilmunya itu dia hidup, dan manusia hidup bersamanya dengan ilmu itu, yakni di ilmunya manfaat untuk dia, ilmunya memberi manfaat kepada orang lain. Ini ulama ya. Wa rajulun asya bi'ilmihi wa lam ya'sya bihi ahadun ghairuhu. Seseorang yang dia hidup dengan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat manfaat. Wa rajulun asyan nasa bi ilmihi asan nasu bi ilmihi wa ahlaka nafsahu. Kemudian orang yang dia punya ilmu, manusia banyak mendapat manfaat dari ilmunya itu, hidup dengan ilmunya itu, tapi dia tidak dapat manfaat dari ilmunya. Dia menghancurkan, membinasakan diri sendiri karena ilmunya tidak manfaat untuk dirinya meskipun memberi manfaat kepada orang lain. Ini dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Mudah-mudahan kita masuk nanti bisa nuntut ilmu jadi golongan pertama ini, yang kita kaji manfaat untuk kita, bisa menambah kita dekat dengan Allah, juga bisa menambah manusia ini semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini untuk kesempatan kali ini. Nanti bagian tentang asidku dilanjut pertemuan besok insyaallah. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Sekitar 5 menit. Silakan di-unmute kalau ini. Di hewan ada. Kenapa? Ada pertanyaan Ustaz. Tidak ada. Di santri ada pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Maju aja ke depan. Ini terbatas. Assalamualaikum Ustaz. Dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari ini. Ya. Ana mau nanya. Ya. Yang hari ini di-upload di YouTube. Iya, nanti insyaallah di-upload. Mungkin besok kah di-upload atau nanti malam saya upload. Ini setelah ini ada acara saya. Besok insyaallah di-upload. Oke, syukran. Itu aja Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada boleh ke depan aja. Kayaknya cukup jelas ya. Tinggal diamalkan. Inggris. Karena tidak sulit. Baik, mungkin kalau tidak ada kita sama-sama. Adakah? Silakan. Yang diahwat. Kalau misalnya gini, Ustaz, kan ada kalanya tuh kalau sendiri tuh kan belajar tuh kayak misalnya lagi sholat nih. Kalau sendiri tuh kadang pikiran tuh malah kemana-mana, nggak khusyuk gitu. Sekali ada temennya itu malah lebih berasa kalau itu lagi sholat gitu nah. Nah jadi apakah itu termasuk riya atau kada? Kayak ngerasa kayak apa ya? Kalau sendiri tuh malah pikirannya tuh Mana-mana. ya. Nggak bisa khusyuk sendiri. Ya diupayakan sebetulnya untuk diperbaiki yang jelas. Apa yang saya sampaikan ini tadi itu kan para ulama yang mereka memperhatikan, kemudian meneliti hati-hati mereka, yang itu kemudian mereka tulis ya. Hingga kalau kita belum, ya mungkin di situ ada kekurangan kita. Kita sholat di masjid ya, rasa khusyuk ya, di rumah tidak misalnya. Ya salah satu faktornya bisa jadi karena kita masih memperhatikan makhluk, sehingga keikhlasan kita perlu perbaiki. Atau mungkin situasinya juga sendirian sambil di depan ada televisi misalnya, gimana mau khusyuk. Ya, suasananya itu bisa mempengaruhi.
Atau di rumah ya sambil diganggu anak-anak, ya gimana mau khusyuk? Kalau itu faktor-faktor luar berarti bukan ke arah niat, tapi kalau itu bukan faktor luar ya kita teliti diri kita sendiri. Ya, bisa jadi karena sholat kita waktu di luar itu ada terperhatikan makhluk ya, sehingga kalau mengimami atau apa itu dibagus-baguskan, suara berpanjang-panjang, berbagus-bagus. Ketika sendirian kemudian cukup inna a'tainakal kautsar. Khawatirnya itu bagian dari kita di luar itu karena makhluk itu. Insyaallah begitulah. Mudah-mudahan kita Allah berikan keikhlasan. Doanya Sayyidina Umar itu patut dibaca ya. Misalnya Allahumma ja'al amali kullahu sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan amalku semua amal soleh dan jangan engkau jadikan dalam amalku itu sesuatu pun kepada selain engkau. Kemudian apa tadi? Li ahadin fihi syai'an, yaitu Allahumma ja'al amali kullahu sholihan la taj'al li ahadin fihi syai'an waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amalku itu murni untuk engkau, wa la taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan engkau jadikan amalku itu sesuatu pun untuk satu makhluk. Ya ini memang agak berat sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, itu sesuatu yang berat, tapi ya kita kaji ini. Minimal dua kita bisa ambil di sini. Pertama, kita bisa berupaya untuk senantiasa menata niat ini ya tiap waktu. Yang kedua, minimal kita tahu kekurangan diri kita sehingga kita ini tidak merasa tinggi padahal kita menata hati saja belum bisa. Menata hati kita masih sering kerasukan motif-motif duniawi. Kerasukan ingin mendapatkan perhatian makhluk. Terus kita merasa sudah tinggi, maka dua itu paling tidak merasa. Pertama kita bisa tingkatkan keikhlasan, kedua untuk kita lebih sadar kekurangan kita dalam hal ini. Insyaallah itu mungkin. Silakan di Ikhwan ada yang angkat tangan? Enggak ya, cukup ya. Nggih. Apa Ustaz ada satu ini dari Sidik. Nggih, silakan. Apa sih? Nggih. Ya, ikhlas tuh karena Allah. Tapi kalau misalnya mengerjakan amalan, cuman niatnya karena pahala atau surga atau untuk amal-amal yang lain, misalnya hendak kaya, itu diterima kan sih? Nggih. Nanti itu ada bahasan di video yang lain. Ya ikhlas itu levelnya macam-macam. Selama itu masih berharapnya kepada Allah, itu masih masuk dalam hitungan ikhlas. Ya. Makanya level ikhlas itu minimal itu karena masih ada kaitannya dengan Allah, sehingga kita mengamalkan ini supaya lancar rizkinya. Ada hadisnya, ada riwayatnya, maka itu masih dalam kategori ikhlas. Ya. Kita mengamalkan ini karena ingin mendapatkan pahala, itu masih masuk dalam kategori ikhlas karena yang kita lihat, kita pandang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ungkapan-ungkapan oleh sebagian ulama di sini ini pada level keikhlasan yang berikutnya ya, yakni tidak memperhatikan tadi balasan duniawi. Ya. Kita sedekah misalnya ada keinginan Allah sembuhkan dari penyakit, itu masih dalam kategori ikhlas karena kita berharapnya pada Allah Ta'ala. Tapi khawatirnya kalau ini tidak kita tingkatkan, tidak dibeneri dengan amal dan pemahaman yang baik, nanti setelah kita banyak bersedekah dan ternyata penyakit tidak sembuh, jadi marah kepada Allah Ta'ala. Nah itu sudah bahaya kalau begitu ya. Sehingga mestinya ikhlas tadi tetap ditingkatkan pada level-level yang lebih tinggi, insyaallah begitu. Ya, kalian misalnya baca sholawat supaya mudah menghafal misalnya, ya niat seperti itu kan masih kaitannya dengan Allah Ta'ala. Baca sholawat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah senang kita bersholawat. Dengan bersholawat Allah memberikan 10 kali ya rahmatnya, 10 kebaikan, satu sholawat. Ya, kemudian kalau Allah merahmati seseorang, ya Allah akan mempermudah urusan itu. Nah kita niatkan sumatnya dipermudah dalam nuntut ilmu. Nah itu masih dalam kategori ikhlas ya, masih masuk itu. Meskipun tadi perlu ditingkatkan dan yang harapan kepada manusia itu yang perlu diputus ya. Jadi kalau masih harapannya pada Allah
masih bagus itu. Baik, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al 'amali a'malana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.